A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qala bita minha jami'an wa'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum min hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ayat yang baru saja saya bacakan dan kita simak bersama adanya di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 123. Yang ayat ini meski melatar belakangi proses kehidupan yang pernah dijalani oleh orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, yang sekaligus juga merupakan pengalaman kehidupan yang pernah dialami oleh kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Sesungguhnya untuk sekarang adalah pengalaman yang menjadi satu ilmu yang diwariskan oleh keduanya untuk diri kita. Demikian Allah sampaikan melalui firman-Nya di dalam surat Toha ayat 123. Qala bita minha jami'a, turunlah kamu semuanya dari surga. Adam dan Hawa pada waktu itu sebagai perwakilan laki-laki dan perempuan. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu, kamu akan selalu bermusuhan. Adam dan Hawa pada waktu itu diingatkan oleh Allah akan selalu bermusuhan dengan makhluk Allah lainnya, yaitu iblis yang juga dikeluarkan oleh Allah. Ba'dukum li ba'din adu, kamu senantiasa akan selalu bermusuhan. Allah jelaskan demikian, Allah wasiatkan. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, nantinya Allah berikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, dan apabila datang petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, dan kemudian dengan petunjuk itu benar-benar seiring sejalan bersama, diikuti petunjuk itu, fa imma ya'tiyannakum min huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa, maka setiap laki-laki dan perempuan yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wasiat ini Allah berikan kepada Adam dan Hawa ketika keduanya menempati tempat yang baru dengan suasana yang baru. Keluar dari surga ke bumi yang memang benar-benar dia tidak mengerti, dan suatu tempat yang baru. Allah wasiatkan demikian. Yang ternyata ayat ini adalah latar belakangi bagaimana keduanya bisa keluar dari surga. Yang kita ketahui bersama sahabat-sahabat Allah bahwa surga itu, apalagi dijelaskan oleh Allah di dalam surat-surat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin, bahwa surga itu orang-orang yang ada di dalamnya dalam keadaan selamat. Udkhuluha bisalamin aminin. Secara zahir, secara jasmani terhindar dari kecelakaan, terhindar dari tersakiti, dan kemudian aman secara kejiwaan. Bahagialah pokoknya sahabat-sahabat Allah di jannah itu, di surga. Tapi kemudian Adam dan Hawa keluar dari surga tersebut. Tempat bahagia, tempat kehidupan yang penuh dengan aman, tempat segala sesuatu didapatkan, jauh dari kerusakan, pertengkaran, permusuhan.
Namun hadirin rahimakumullah, ternyata kemudian keluar. Dan ada sebabnya. Sebabnya adalah tipu daya syaitan. Sebabnya adalah bagaimana syaitan yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran. Begitu sangat luar biasa. Dia mengerahkan kemampuannya untuk memperdaya, untuk menipu Adam dan Hawa. Bahkan dia tidak segan-segan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya sebagai argumentasi untuk menguatkan bisikan-bisikannya kepada Adam dan Hawa itu sesuatu yang benar. Dia bersumpah bahwa saya ini adalah pemberi nasihat untuk kamu supaya kamu selamat. Dan ternyata sahabat-sahabat rahmatullah, termakanlah kedua orang tua kita ini dengan sumpah-sumpah yang sesungguhnya sumpah yang bohong dari iblis. Maka Allah jelaskan, ba'dukum li ba'din adu. Kamu satu sama lain akan selalu bermusuhan, yaitu manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang dipasangkan oleh Allah sebagai kedua manusia yang bernasib sama, yang bersama-sama harus menghadapi tipu daya syaitan. Membuat sesuatu larangan, membuat sesuatu yang berbahaya itu menjadi satu yang indah. Nasib yang sama terjadi pada Adam dan Hawa. Sahabat-sahabat rahmatullah, itu pula lah menjadi suatu warisan ilmu pada diri kita setiap laki-laki dan perempuan. Kita laki-laki dan perempuan ini adalah nasibnya sama untuk berhadapan, untuk menghadapi tipu daya syaitan. Terutama adalah menjadikan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya di balik larangan itu ada hikmahnya, yaitu bahaya, celaka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin." Diam, tinggallah kamu di sini, hai Adam dan Hawa. Hai laki-laki dengan pasanganmu. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah, dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, dan makanlah segala sesuatu yang ada dalam surga. La taqrabu hadhihi sajarah. Jangan, dilarang oleh Allah. Ada satu larangan. Jangan dekati buah larangan. Allah jelaskan demikian. Dan ternyata sahabat-sahabat rahmatullah, meskipun segala sesuatunya halal di dalam surga, segala sesuatunya silahkan dimakan, dan satu saja yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Namun Adam dan Hawa pada saat itu tidak sanggup untuk menahan keinginan yang ada pada dirinya masing-masing, terlebih lagi kemudian mendapat bujuk rayu tipu daya syaitan. Buah larangan atau apa yang dilarang oleh Allah itu dilanggar, padahal sudah diingatkan oleh Allah, fatakuna minaz zalimin, kamu akan celaka nantinya. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, warisan yang diberikan oleh Allah sesungguhnya melalui pengalaman pahit yang diderita oleh kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, menjadi sesuatu yang kita bisa jadikan ilmu dalam menghadapi kehidupan kita yang sedang kita jalanin. Harus waspada, senantiasa bersama-sama siap untuk menghadapi tipu daya setan. Yang berarti ketika siap menghadapi tipu daya setan ini dibutuhkan ilmu pada diri kita masing-masing, pada tiap diri pribadi laki-laki dan perempuan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, maka apabila datang petunjuk dariku, kata Allah, dan kemudian siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, si laki-laki dan perempuan ini, atau kita, saya sebagai seorang laki-laki, dan pasangan hidup saya, istri, atau laki-laki dan perempuan pada umumnya yang sesungguhnya adalah berjamaah, bersama-sama berhadapan, bersama-sama menghadapi tipu daya syaitan, maka ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah jelaskan,
Yang pertama memang pengalaman hidup Adam dan Hawa. Yang kedua Allah jelaskan petunjuk dari Allah, agama. Atau kita yang beragama Islam ini Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, kata Allah, maka niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sahabat-sahabat Allah, sesat dalam hidup dan kehidupan akan celaka. Sesat jalan, sesat pemahaman, sesat pemikiran, sesat perasaan. Yang ketika ini sudah sesat, maka celaka di dunia. Karena sesat jalan, celaka di dunia. Terlebih lagi sahabat-sahabat Allah, bisa kemudian sesat pada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu di akhirat. Sahabat-sahabat Allah, surat 20 ayat 123 memberikan petunjuk kepada kita, setiap laki-laki dan perempuan yang bersama-sama senasib, sepenanggungan untuk berhadapan dan selalu berhadapan dengan musuh bebuyutan kita, yaitu iblis, harus bersama-sama menghadapinya. Yang kemudian untuk terhindar dari penyesatan, tidak lain dan tak bukan adalah berpetunjuk kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, kata Allah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak sesat dan tidak celaka dalam hidup dan kehidupan di dunia, dan juga insya Allah tidak celaka pada kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan hadirin Allah bermanfaat untuk saya tausiah ini, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.